الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, begitu luas rahmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, yang dengannya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menegakkan hak tauhid. Kita tahu apa misi dan tujuan kita menjalani hidup di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepadanya, mengagungkan dan memuliakannya. Maka di dalam menjalani misi tujuan hidup ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjalankan misi, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, memberikan kepada setiap masing-masing kita potensi untuk takwa, potensi untuk maksiat. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan yang menyempurnakannya, dan yang memberikan potensi kepada setiap jiwa ini, potensi untuk fujur, durhaka dan takwa. Setiap kita ikhwafillah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi untuk takwa dan atau maksiat, bisa takwa bisa maksiat. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang lebih memilih takwa ketimbang maksiat. Maka dengan ini derajat manusia menjadi lebih mulia dari para malaikat. Karena para malaikat potensi mereka tidak punya potensi untuk maksiat. Mereka diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan opsi kepada kita, kamu mau maksiat boleh, kamu mau taat silahkan. Dan setiap mereka, setiap kalian, setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan konsekuensi pilihannya. Pada aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sangat beruntung orang yang terus mensucikan jiwanya. Ini menunjukkan kepada kita ya wakilah, bahwa ketika seseorang memilih untuk menjadi hamba yang taat, dia memilih untuk itu, padahal potensi dosa bisa dia lakukan, dan dia bisa menepi semua dorongan, bisikan dan bujuk rayuan syaitan yang ada pada dirinya. Dia bisa menepi itu semuanya, menolak bisikan-bisikan itu. Contohnya di pagi hari ini, pilihan bagi kita bisa untuk ke Al-Azhar Sumarekon, atau ke tempat-tempat maksiat yang lainnya, atau ke tempat manapun yang kita mau. Namun ketika kecenderungan hati kita memilih untuk ke tempat, ke Baitullah, ke majelis ilmu, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri akan nikmatnya, maka pilihan ini menjadikan seseorang lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang para malaikat. Oleh karena itulah jangan heran jika sejak awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah muliakan Adam dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi memuliakan Adam ketika Adam terjerumus dalam dosa, dan kemudian dia dengan pilihan hatinya dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana
wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia menyesal, dia bertaubat, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat martabatnya Nabi Adam alaihissalam setelah dia bertaubat dari dosanya lebih mulia ketimbang sebelum dia terjerumus dalam dosa. Subhanallah. Inilah di antara kemahagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh para malaikat ketika pertama kali Allah ingin menciptakan Adam alaihissalam. Ketika malaikat mengatakan, ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Allah menjawab, ini alamu ma la ta'lamun. Aku maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Karena manusia ini ikhwafillah memang memiliki potensi untuk berbuat jahat, berbuat salah, berbuat dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada seluruh makhluknya, terutama kepada manusia, bahwa sebesar apapun maksiat dan jahat yang telah kamu lakukan, tapi kemudian kamu kembali kepada Allah, mengharapkan ampunan dan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan yang tidak kalah besarnya dengan kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Maka itulah ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, termasuk ayat yang sangat luar biasa, karena secara khusus yang dipanggil oleh Allah bukan orang beriman, yang dipanggil itu bukan orang-orang yang bertakwa, yang dipanggil adalah para pelaku dosa, pelaku maksiat. Di surat Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Sampaikan wahai Muhammad, sampaikan. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan panggilan Allah ini yang spesial, yang khusus, yang dipanggil oleh Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan diri-diri mereka, wahai hamba-hambaku para pelaku maksiat dan dosa. Begitu panggilan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Allah memanggil para pelaku maksiat dan dosa. Perbuatan maksiat dan dosa yang mereka lakukan tidak membuat Allah tidak mengakui mereka sebagai hambanya. Bahkan Allah memanggil, ya ibadi, wahai hambaku, tetap dipanggil hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Banyaknya maksiat dan dosa yang mereka lakukan tidak membuat Allah mengatakan mereka bukan hambaku, mereka musuhku, mereka begini dan begitu. Tapi Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka. Allah ingatkan di sini bahwa maksiatmu itu adalah kamu sedang menzalimi dirimu sendiri. Perbuatan maksiat yang kamu lakukan pada hakikatnya adalah kamu sedang merugikan dirimu sendiri, bukan orang lain. Bukan sedang mencari untung, kamu sedang membuat dirimu rugi. Memang benar ya khawatilah, setiap orang pelaku maksiat dan dosa Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di muka bumi betapa sialnya hidup mereka. Para pecinta judi online misalnya, pecandu judi online. Contohnya, bagaimana dengan judi online-nya mereka ini? Apakah mereka jadi untung? Tiba-tiba jadi miliarder, orang OKB, orang kaya baru, atau apa namanya? OBK, orang baru kaya. Apakah ada yang menjadi seperti itu tiba-tiba menjadi sangat kaya raya karena judi online? Mereka itu menipu kita semuanya dengan jualan mimpi. Jualan mimpi. Ditawarkan kepada yang kamu ada untuk sekian ini dikasih peluang. Katanya kalau awal-awal main katanya menang dulu ya, sehingga membuat orang itu nafsu untuk masukin lagi uang, tidak memiliki uang dari kantong pribadinya, dia cari pinjol. Ya, judi online, pinjaman online. Ya, dan anak dapat informasi semalam dari teman-teman
Ramadan yang insya Allah 2 pekan lagi akan ada acara di ICC kalau tidak salah ya, dengan Mufti Main dan yang lain sebagainya. Ada Ustaz Subhan, Ustaz Khalid Basalamah. Mereka menyampaikan bahwa Indonesia ini tahun lalu adalah negara nomor 1 yang kecanduan situs pornografi, nomor 1 di dunia. Negara Muslim terbesar di dunia, tapi pecandu situs pornografi tersatu paling top di dunia juga. Ini Muslim yang bagaimana? Ya, dan semalam disampaikan Ustaz, alhamdulillah tahun ini jadi nomor 3. Alhamdulillah jadi nomor 3, Ustaz, bukan nomor 1 lagi. Apakah ini kita ucapkan alhamdulillah? Sedih, wafillah. Dunia melihat kualitas seperti apakah kualitas umat Islam di Indonesia ini. Ya, nomor 1 judi online, nomor 1 pinjaman riba, nomor 1 situs pornografi. Apa kualitas kita ini? Dan dari itu semuanya siapa yang paling dirugikan? Dirinya sendiri. Dia yang paling sial dan rugi. Penyakit-penyakit akibat seks bebas begitu luar biasanya, menjadi banyak orang, bahkan ya la haula wala quwwata illa billah. Beberapa kota di Jawa saja itu disebutkan bahwa tingkat penyakit AIDS yang terjadi pada ibu-ibu rumah tangga. Kenapa kok bisa ibu rumah tangga terkena AIDS? Karena suaminya doyan jajan. Dia menularkan penyakit itu kepada istrinya, dan itu berdampak kepada anak yang dikandungnya. Dan bagaimana nasibnya negeri ini dan wafilah kalau setiap orang tidak menyadari bahwa dosa yang dia lakukan asrafu ala anfusihim, berbuat jahat terhadap diri mereka sendiri. Dan di sini Allah ingatkan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara makarnya syaitan adalah membuat seseorang itu patah hati dari rahmatnya Allah, nyerah dari rahmatnya Allah. Karena kurang lebih 5 atau lebih dari 5 tahun yang lalu ada seseorang bertanya kepada Ustaz, apakah ketika seseorang itu berusaha untuk taubat, dia ingin taubat, ternyata setelah taubat kesandung dosa lagi, taubat kesandung dosa lagi, kayaknya taubatnya nggak beneran Ustaz. Maka daripada dia terus begitu, udah deh terlanjur basah, kayaknya dia bakalan masuk neraka dulu, nggak usah taubat-taubat lagi deh, maksiat terus, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya, tidak akan menerima taubatnya jika dia setelah berbuat dosa dia taubat, dia sambung dosa lagi, dia taubat lagi. Dia mengira bahwa ini dia main-main dengan Allah dan Allah tidak akan menerima taubatnya. Inilah di antara bisikan dan bujukan syaitan. Di sini Allah ingatkan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Semua dosa. Tidak ada dosa yang besar bagi Allah karena Allah Maha Besar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu bait syairnya, beliau mengatakan, ta'azamani dambi falamma qarantu bi'abdika kana 'abduka 'azama. Ya Allah, begitu besarnya dosa-dosa, namun ketika aku sandingkan dosa-dosa aku ini dengan ampunan-Mu ya Allah, ampunan-Mu jauh lebih besar. Ampunan Allah jauh lebih besar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwafillah. Karena begitu senangnya Allah dengan taubat dan istighfar. Orang yang suka bertaubat dan beristighfar diberi bonus-bonus lain oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi sekedar ampunan. Padahal ampunan sudah luar biasa. Ampunan itu adalah harapan terbesar yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali kepadanya. Itulah di antara rahasia kenapa doa salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia,
rahmati dia. Tidak disebut terima amal ibadahnya, tidak ada di dalam salat jenazah. Karena memang modal besar kita yang kita harapkan diampuni dosanya. Maka janji Nabi SAW, barang siapa puasa Ramadan ya iman wa ihtisaban, dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya. Terus janji diampuni dosanya, karena diampuni dosa itu yang the best, terbaik. Kalau antum kita ini ya wafillah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, punya banyak dosa, sedikit amalnya nggak banyak, dosanya banyak, tapi diampuni oleh Allah, beres urusannya. Kalau misalnya kita punya banyak amal, sedikit dosa, amalnya banyak, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, siap dia ternyata berbuat syirik, amalnya banyak tapi syirik. Misalnya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sial dia. Tapi kalau dia banyak dosa namun dia diberi ampunan Allah, maka jangan heran kalau di malam-malam Lailatul Qadar doa yang kita panjatkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Bukan minta jannatul firdaus, bukan minta ini, minta maaf kepada Allah, minta ampunan. Karena inilah yang kita harapkan ya Allah. Dan Allah memberikan kepada orang yang sudah bertaubat dan beristighfar lebih dari sekedar istighfarnya. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya yang kafir, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata kepada kaumku, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Diingatkan oleh Nabi Nuh, mintalah ampunan kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah mencukupi kalian, yang telah memberi rezeki kepada kalian, yang memberi kepada kalian sebelum kalian meminta, yang memberikan penglihatan, pendengaran, kehidupan, rahmat dan kasih sayang yang tidak akan mungkin bisa kita menghitungnya. Kalian banyak salah, dia Rabb kalian, minta ampun kepadanya. Innahu kana ghaffara, dia maha pengampun. Kalau kalian minta ampun kepadanya, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Dunianya dibuat baik oleh Allah karena banyak istighfar. Tidak ada seorang datang kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Ada orang mengeluh, wahai Imam, seringkali sawah kami, ladang kami gagal panen. Apa yang harus kami lakukan? Banyak istighfar, kata beliau. Tidak lama datang lagi seseorang yang mengeluhkan kemiskinan dan kefakirannya. Beliau mengatakan banyaklah istighfar. Ada orang lagi datang menanyakan kepada beliau bahwa dia mandul dan ingin mengharapkan cepat punya anak. Kata beliau, banyak istighfar. Karena janji Allah, orang yang suka beristighfar dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia. Ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Di dunia sudah begitu, untungnya orang yang banyak istighfar. Bagaimana di akhirat? Adapun di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang mendapati di dalam lembaran catatan amalnya banyak istighfarnya. Di dalam lembarannya banyak istighfarnya. Beruntung dia ketika dia membaca setiap halaman hari-harinya yang dibukakan, ditunjukkan kepadanya, ternyata di catatan amal itu banyak istighfarnya. Beruntung dia. Itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dalam hadis sahih, dalam hadis qudsi yang sahih yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka 'ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu meminta kepada, selama kamu berharap kepada, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu
sebesarnya dosamu, wala ubah, dan aku tidak peduli. Artinya ya Allah, selama kita berharap kepada Allah, selama kita tidak pernah putus asa dari rahmatnya, Allah tidak pernah memutus rahmatnya dari kita. Allah tidak peduli, Allah terus kasih. Ya benar ada, wa ya ada. Lau balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali, wa ya ada. Andai kata dosamu itu memenuhi langit, bukan cuma bumi, langit pun penuh dengan dosa-dosamu, dan kemudian kamu istighfar meminta ampun kepada aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Diampuni oleh Allah. Subhanallah. Inilah di antara konsekuensi dari Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Artinya ya Allah, ampunan Allah, maafnya mendahului murkanya. Allah Maha tahu kapan kita berbuat maksiat, dengan siapa. Tidak ada orang yang menyaksikan, Allah menyaksikan. Allah Maha tahu ini. Allah melihat, mendengar, mencatat, merekam semua tragedi perbuatan maksiat yang kita lakukan. Namun Allah tidak serta-merta menurunkan azab. Jika saat itu tiba-tiba Allah membuat mata kita buta, Allah bisa. Tiba-tiba membuat kita tuli, bisa. Tiba-tiba lumpuh, bisa. Tiba-tiba jantung berhenti, bisa. Allah yang menguasai semua hidup kita. Namun Allah tidak melakukannya. Allah memberi kesempatan untuk bertaubat dan beristighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wa ya Adam, andai kata seluruh jejak bumi ini penuh dengan jejak-jejak dosa, bumi ini penuh dengan maksiat, dosa yang kamu lakukan. Kemudian ketika kamu pulang kepada aku, meninggal dunia, kamu tidak berbuat syirik, tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku akan membawakan ampunan sebesar itu. Aku akan membawakan ampunan untuk semua dosamu yang sepenuh bumi ini. Subhanallah. Saudara muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita begitu besarnya maha ampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan di antara ayat Al-Quran yang begitu memberikan motivasi kepada kita untuk terus kita selalu optimis dengan ampunan Allah, yaitu firman Allah di surat Taha ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku laghaffar, sungguh, lam itu lam ta'kid. Ghaffar itu adalah sifat mubalaghah, sangat maha pengampun. Sungguh aku maha pengampun liman taba, bagi mereka yang mau bertaubat, wa amila salihah, dan beramal saleh, tsumma ihtada, kemudian meniti jejak petunjuk hidayah dan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita bahwa setiap orang yang bertaubat dari dosanya, dan taubat itu dibangun atas dasar iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir, rukun iman yang benar. Ya, iman dengan itu. Kemudian dia berusaha di sisa hidupnya ini, di umur hidup yang telah Allah berikan kepadanya ini, dia berusaha untuk mencari kebaikan Allah. Ketika dia belok sedikit, dia balik lagi, dia belok mungkin, tapi dia balik lagi, dia berusaha istiqomah. Walaupun di dalam berusaha istiqomah ini mungkin dia kesandung 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100, 200 dosa, tapi dia terus berusaha untuk balik lagi di jalan Allah. Allah maha pengampun terhadapnya. Nah, pada kesempatan ini kita membahas sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, pemimpinnya semua istighfar. Nama ini
bukanlah nama yang disematkan oleh seorang syekh atau habib atau kiai atau gus atau apapun namanya. Tapi Sayyidul Istighfar ini adalah nama yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, di dalam Sahih Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar, istighfar yang the best, yang terbaik, an yaqul al-abdu, yaitu ketika seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ketika seorang hamba mengatakan, ya Allah, Engkau adalah Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berusaha di atas janji dan komitmenku kepadamu semampu yang bisa aku lakukan. Aku memohon ampun kepadamu terhadap keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui semua nikmat-Mu atasku, dan aku mengakui dosa-dosa. Maka ampunilah aku ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dengan meyakini apa yang diucapkannya itu, dia mati di hari itu sebelum sore hari, dia penghuni surga, penghuni surga. Huwa min ahli jannah. Wa man qalaha min al-lail, barang siapa yang di malam hari dia mengucapkan kalimat ini, Sayyidul Istighfar, wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan apa yang diucapkannya dan dia mati sebelum subuh, maka dia fa huwa min ahli nar, fa huwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Fa huwa min ahli jannah. Subhanallah. Ya Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dakhala al-jannah. Dalam riwayat At-Tirmidzi, illa wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu Akbar. Doa ini diajarkan kepada kita ikhwatillah, termasuk apa yang kita baca di pagi dan sore hari. Dan kenapa kita ngaji tentang ini di pagi hari ini? Karena apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari atau di malam hari, muqinan dia, meyakini apa yang diucapkannya. Meyakini itu, yakin itu bagian dari ilmu, bahkan puncaknya ilmu adalah al-yakin. Yakin itu memahami apa yang diucapkan, tahu konsekuensinya, dan dia meresapi semua makna yang ada di kalimat yang diucapkannya. Karena tidaklah orang itu dikatakan yakin kecuali dia sangat tahu resiko dari apa yang dia ucapkan. Itulah yakin. Beda antara orang yang tahu dengan yang yakin. Beda orang yang tahu tapi ragu-ragu dengan orang yang tahu akan kebenaran. Karena pengetahuan itu berlevel-level dan bertingkat-tingkat. Keyakinan puncaknya pengetahuan. Jika orang benar-benar tahu, contoh sederhana ya Allah, tentang surga dan neraka. Kita yakin dengan adanya surga dan neraka, tapi keyakinan kita beda dengan Nabi Muhammad SAW yang pernah ditunjukkan surga dan neraka kepada beliau, sangat beda. Maka di dalam Al-Quran ada disebutkan ilmu yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Ya, ilmu yaqin adalah pengetahuan yang mengantarkan seseorang sampai kepada dia benar-benar tahu bahwa ini adalah sesuatu yang hak. Kita sebagai muslim percaya
Al-Quran kalamullah. Kita contoh saja. Al-Quran kalamullah, kita percaya. Tapi kepercayaan Al-Quran adalah firman Allah bagi masyarakat awam dibandingkan bagi seorang penuntut ilmu, talibul ilmu, yang begitu tahu bahwa kalimat-kalimat yang dibacanya ini bukanlah ucapan manusia, karena begitu tingginya gaya bahasanya yang sangat berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tidak mungkin buatan beliau. Kemudian di samping itu dia membaca ayat-ayat yang menjelaskan begitu hebatnya keagungan, kemuliaan, mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Itu mengantarkan kepada dia kepada ilmu yakin. Dia tahu semua berita yang Allah sampaikan hak adalah benar. Namun ainul yakin, kalau ilmu apa yang diketahui, ain apa yang dilihat. Ketika dia melihat, ya, seperti seorang percaya bahwa yang mencabut nyawa adalah malaikat pencabut nyawa. Semua yakin malakul maut. Karena ayat Al-Quran menyampaikannya, hadis dari Nabi SAW banyak menyebutkannya. Ketika seseorang bertemu langsung dengan malakul maut, ketika dia dicabut nyawanya, ini adalah ainul ketemu dengan malakul maut. Adapun hakul yakin, ketika dia benar-benar merasakannya. Perumpamaan disampaikan oleh para ulama, ketika antum bertemu dengan seseorang yang antum percaya, ayah, ibu, atau saudara kandung yang antum percaya, atau sahabat, dia mengatakan, di kantong saya ada coklat Belgia yang sangat enak, misalnya. Dia menyebutkan begitu, karena dia orang yang kita kenal dan sangat, kita percaya kepada dia, maka kita pengetahuan bahwa dia membawa coklat Belgia di kantongnya ini adalah ilmu yakin. Kemudian dia mengeluarkan, nih coklatnya. Ini apa namanya? Ainul yakin. Dia potek ini, coba kamu rasakan. Itu apa? Hakul yakin. Nih, yang dirasakan. Benar. Ya. Nah, ikhwahillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis tentang Sayyidul Istighfar. Nabi SAW menyampaikan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdi. Ya Allah, Engkau adalah Rabb, Tuhan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba, dan aku adalah hamba. Di sini menggabungkan dua macam tauhid. Tauhid al-ma'rifah wal-itsbat dan tauhidul iradah wal talab. Tauhid pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tauhid kita mencari beribadah dan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama secara global dibagi menjadi dua. Pertama tauhidul ma'rifah wal itsbat. Yang kedua adalah tauhidul iradah wal talab. Apa itu tauhidul ma'rifah wal itsbat? Kita mentauhidkan Allah di dalam apa yang Allah kenalkan kepada kita. Allah mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Allah Rabb alam semesta. Bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Maka tauhidul ma'rifah wal itsbat ini tauhid di dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah kenalkan kepada hambanya, itu mencakup tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Adapun tauhidul iradah wal talab, tauhid di dalam mencari dan menunjukkan ibadah hanya kepadanya, itu yang biasa kita sebut dengan tauhid uluhiyah. Di dalam tauhid uluhiyah. Tauhidul ma'rifah wal itsbat mengesahkan Allah di dalam mengenal dan menetapkan segala apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Itu mencakup mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Allah yang memberi rezeki, satu-satunya yang memberi rezeki kepada alam semesta, yang memberi nikmat kepada seluruh makhluknya, yang mengatur seluruh makhluknya. Dan ini juga mencakup semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhidul iradah wa talab, atau yang biasa disebut tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, bahwa tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa ini, Allahumma anta rabbi, kemudian mengucapkan khalaqtani, ini menunjukkan bahwa kita mengakui Allah adalah Rabb kita. Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang mengatur semua urusan hidup kita, yang memberi rezeki kepada kita. Kita mengakui khalaqtani, Engkau yang telah menciptakanku ya Allah. Kita mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta, tidak ada yang menciptakan makhluknya termasuk manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, dan pengakuan wa ana abdu, dan aku adalah hambamu, adalah kita mengisahkan Allah di dalam ibadah, bahwa tidak ada yang berhak disembah dari ibadah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul iman, di antara makna dari Sayyidul Istighfar. Kenapa dia menjadi induk, penghulu, pemimpin dari semua istighfar, adalah bahwa doa ini diawali dengan pengakuan dan pengikraran akan tauhid. Tauhid, 3 macam tauhid: rububiyah, al-asma' wa sifat, dan al-uluhiyah. Semuanya diucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu. Dan ikhwatul iman, ketika kita mengatakan khalaqtani wa ana 'abdu, Engkau telah menciptakan aku ya Allah, dan aku adalah hamba-Mu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Pengakuan Engkau yang menciptakanku, pengakuan bahwa kita diciptakan oleh Allah, mengharuskan kita untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah saja. Ya, karena ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tidak ada sekutu Allah, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam mencipta alam semesta, mengatur semuanya, memberi rezeki kepada alam semesta ini, maka demikian pula di dalam peribadatan dan persembahan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan menyembah kecuali hanya kepadanya, tidak ada yang lain. Maka pengakuan seorang hamba, khalaqtani wa ana 'abdu, Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Kita mengikrarkan ya Allah, sebagaimana tidak ada pencipta kecuali Engkau, maka tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Engkau. Engkau adalah satu-satunya yang berhak untuk aku sembah dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau satu-satunya yang menciptakanku, memberi rezeki kepada aku, menghidupkanku dan mematikanku, maka aku tidak beribadah kecuali hanya kepada. Aku tidak akan tunduk, tidak akan merendahkan diri kecuali hanya kepada. Aku tidak akan berdoa, memohon pertolongan, bersimpuh beribadah kecuali hanya kepada-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu ya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini selalu Allah Subhanahu wa taala selalu mengenalkan kepada kita dengan cara yang seperti ini, yaitu Allah tunjukkan bahwa Dia satu-satunya yang mengatur dan mencipta alam semesta. Kemudian Allah kenalkan, jika Allah satu-satunya, maka jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka adalah aneh jika ada seorang muslim, dia ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Yang mengatur rezekimu? Allah. Ya, yang menguasai kematian dan kehidupan? Allah. Namun ketika dia mengalami kesusahan, sempit rezekinya, susah jodohnya, pasaran gak ramai, dia datang ke kuburan-kuburan orang-orang soleh. Dia minta kepada orang-orang ini. Dia mengajukan permohonan dan permintaan kepada mbah-mbah dan syekh-syekh dan habib-habib itu. Minta kepada ini dan itu selain Allah. Kalau ditanya, kamu minta apa kepada dia? Kamu memohonkan apa? Saya mengharapkan melalui syekh ini supaya menyampaikan kepada Allah ini dan itu yang saya harapkan. Tanya kepada orang tersebut, apa Allah tidak tahu dengan harapan dan permohonan? Apa Allah tidak mendengar? Allah tidak mengetahui? Allah tidak mengasihi dan menyayangi sampai kamu harus menyentuh pintu yang lain selain Allah?
Di mana la ilaha illallah yang kamu ucapkan? Di mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang selalu kamu ikrarkan di setiap rakaat salat? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di mana itu semua? Ikhwanillah, coba kita lihat salah satu ayat Al-Quran di awal surat Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, di sini Allah menyampaikan, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian agar kalian bertakwa, agar kalian beribadah dengan benar. Allah tidak menyampaikan sembahlah Allah, tapi Allah sampaikan sembahlah Tuhan yang telah menciptakan. Yang dipanggil wahai manusia, artinya siapa? Siapapun dia, apapun latar belakang aliran pemahaman keagamaannya. Kalau kalian mau menyembah Tuhan, carilah Tuhan yang menciptakanmu, yang menciptakan nenek moyangmu. Jangan kalian menyembah Tuhan yang kalian ciptakan. Nyembah patung ini, berhala itu, siapa yang menciptakan dia? Pak Fulan, Bu Fulan. Ya, ini Tuhan yang dia ciptakan. Sembahlah yang menciptakan, atau sembahlah Tuhan yang menciptakan Tuhanmu. Ketika ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, siapa yang menciptakan Nabi Isa? Siapa yang Nabi Isa disebutkan Isa bin Maryam, Isa putra Maryam? Artinya ada yang melahirkannya. Siapa yang menciptakan ibunya? Ada yang mengagungkan sosok apapun dan siapapun misalnya, atau menyembah Nabi Muhammad SAW, mengagung-agungkan dan begitu rupa. Sampai ketika di Masjid Nabawi misalnya umrah, dia berdoa bukan menghadap kiblat, tapi menghadap kubur dan makam Rasulullah SAW, membelakangi kiblat, menghadap kuburan. Seakan-akan Nabi SAW mengabulkan doa, sembahlah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Allah menyuruh kita untuk mencari. Siapa yang menciptakan kalian? Kemudian Allah tegaskan lagi, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Sembahlah yang telah menjadikan kalian hidup di muka bumi. Hidup kita di muka bumi alhamdulillah bukan kebetulan. Ini semua dengan perhitungan yang sangat rinci dan detail. Kenapa dari sejumlah planet yang diketahui oleh para ilmuwan cuma bumi yang ada manusia, ada makhluk hidupnya? Kenapa dari sejumlah planet yang diketahui oleh manusia ini tempat yang layak untuk dipijak, yang ada atmosfernya, ada oksigennya, ada airnya, yang jaraknya sedemikian terukur dengan matahari, kalau terlalu dekat akan terbakar, kalau terlalu jauh akan sangat dingin. Semua ini diatur oleh Allah SWT yang menjadikan kalian hidup di muka bumi, yang menjadikan langit as-samaa'a binaa'a, bangunan yang sangat kokoh, langit yang ada di atas kalian, yang menguasai alam semesta. Allah sampaikan, bukan cuma yang menciptakan kamu dan nenek moyangmu, tapi menciptakan bumi yang kamu injak, menciptakan langit yang menaungimu, yang menurunkan hujan, yang menguasai air, yang membuat air itu naik ke atas dan menurunkan hujan, dan hujan itu menumbuhkan benih-benih dan biji-bijian yang ada di bawah tanah, dan itu menjadi buah-buahan yang beragam yang merupakan makanan rezeki bagi kalian, yang menguasai segala sesuatu yang di atas kita, di bawah kita, di sekeliling kita, di semuanya. Allah suruh cari siapa yang menguasai ini semua. Maka tidak lain dan tidak bukan, tidak akan ketemu nama lain kecuali satu nama. Siapa? Allah. Allah, hanya Allah. Maka Allah tegaskan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan pernah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian sudah tahu. Kalau kita sedikit tafakur, tadabbur, pikirkan dua ayat ini saja, kalau antum paham dengan benar, kita punya senjata yang sangat hebat untuk berdakwah kepada semua aliran agama yang ada di muka bumi. Semua aliran keagamaan itu. Paham dua ayat ini saja, antum bisa menunjukkan bagaimana
diri mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dan kalian sadar. Kalian tahu Dia menciptakan kalian dan nenek moyang kalian, langit dan bumi dan semuanya. Kemudian kalian beribadah kepada yang lain selain Allah. Maka Allah ingatkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyekutukannya dengan banyak sekutu, yang itu telah mengoyak ikrar la ilaha illallah yang dia ucapkan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat 22 dan 23. Surat ini mengupas habis semua logikanya orang-orang yang berbuat syirik, dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Semua dalil pembenaran yang mereka miliki semuanya dikupas sampai Allah di dalam surat Saba ayat 22 dan 23. Qul ud'ul ladzina za'antum min dunillah. Kata, panggillah semua yang kalian jagokan dari selain Allah, yang kalian andalkan dari selain Allah. Siapa nih? Yang mereka mengatakan bahwa misalnya di antara kaum muslimin saja ada yang mengaku ada yang namanya wali kutub. Apa wali kutub? Wali yang katanya punya kuasa untuk menurunkan hujan, menolak badai, menghilangkan musibah dan malapetaka dan yang lain sebagainya. Siapa yang kalian gacungkan dari selain Allah? Allah ingatkan di dalam ayat ini, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka tidak punya sekecil semut pun, sekecil apapun sesuatu baik di langit maupun di bumi. Mereka tidak punya apa-apa, karena semua ini milik siapa? Allah. Mereka tidak punya apa-apa karena seseorang berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, karena mereka meyakini bahwa selain Allah itu punya kepemilikan. Seperti tadi meyakini bahwa yang dia minta ini punya kuasa untuk mengatur ini, mengatur itu, memiliki. Allah sebutkan yang milikku. Mereka tidak punya apa-apa, tidak bisa menguasai apapun. Mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Sekecil apapun itu, sebesar Allah, sekecil semua pun mereka nggak punya di langit-langit maupun di bumi. Artinya kepemilikan sama sekali mereka nggak punya. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Kalau kepemilikan secara mutlak mungkin nggak punya, tapi mungkin sebagian orang mengatakan setidaknya mereka punya saham. Ya, mereka punya andil di dalam kepemilikan dan penguasaan langit dan bumi. Allah sampaikan, wa ma lahum fihi ma min syirk. Selain Allah tidak punya saham sedikit pun di langit maupun di bumi. Saham kalau pendidikan penuh tidak punya saham, mungkin tidak punya saham sebagian dari langit dan bumi, sedikit pun mereka tidak punya. Wa ma lahum minhum min dhahir. Kalau saham saja tidak punya, mungkin mereka ikut membantu Allah, mensupport Allah di dalam mengatur langit dan bumi, ikut ngurunin andil dalam membantu saja, melayani. Allah sampaikan, wa ma lahum minhum min dhahir. Mereka pun tidak pernah membantu Allah Subhanahu wa taala. Membantu pun tidak, karena langit dan bumi pure Allah yang mengaturnya, murni hanya Allah saja. Kalau kepemilikan tidak punya secara utuh atau saham tidak punya, membantu juga sudah tidaknya mungkin logikanya orang-orang yang berbuat syirik. Mereka punya apa yang mereka ucapkan didengar oleh Allah. Syafaat, mengusulkan, ini tolong dibantu dong, ini tolong disupport dong, tolong ini didengarkan doanya. Allah ingatkan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Walaupun syafaat pun tidak bakal didengar kalau tidak akan manfaat. Manfaat hanya bagi orang yang Allah izinkan. Semua asumsi kesyirikan yang dilakukan oleh siapapun, aliran apapun, agama apapun, yang mereka memiliki gacuan-gacuan dan andalan-andalan selain Allah, Allah habisi di dalam ayat ini. Dalam surat Saba ayat 22 dan 23. Maka ketika kita mengucapkan di dalam kalimat sayyidul istighfar la ilaha illa anta, ini pengakuan
mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya ilah. Ya Allah, Engkau Maha Agung dan Maha Mulia. Dengan segala sifat agungmu dan muliamu, ya Allah, aku mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Tidak ada yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Engkau, ya Allah. Di sini ikhwah kita menyadari bahwa orang yang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, mengucapkan kalimat ini tapi dengan tidak memahami makna yang ada di balik kalimat yang dia ucapkan, tidak memahami konsekuensinya, bagaimana dia bisa dikatakan yakin? Paham aja enggak? Bagaimana dia yakin? Dia mengucapkan sayyidul istighfar di pagi hari, sore hari datang ke kuburan. Ya. Kemudian siang harinya, malam harinya dia datang ke tempat lain untuk ngirim sajen, misalnya ke tempat-tempat tertentu. Dia melakukan peribadatan, sesembahan selain Allah. Ketika misalnya Allah ingatkan kepada dia, di antara konsekuensi la ilaha illallah fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan untuk Tuhanmu. Tidak boleh untuk yang lain. Salat itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Demikian pula penyembelihan hewan tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian ada sebagian orang ketika dia misalnya, Pak, saya lagi bangun rumah ini mau naikin atap, saya harus potong ayam cemani. Ya, kenapa? Ini syarat. Siapa yang minta syarat? Syarat dari siapa? Allah minta syarat itu. Di mana? Quran. Dari salah hadis ada syarat dari syaitan yang kamu sembah. Ya, ini bukan syarat yang Allah minta, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi syarat yang diminta oleh syaitan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyembah selain Allah dengan melakukan sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah mengoyak kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tidak ada yang berhak beribadah dan disembah kecuali Allah. Ikhwanillah. Kemudian kita mengucapkan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ya Allah berada di dalam komitmen dan janjiku kepadamu semampuku ya Allah. Kita ini punya janji dan komitmen kepada Allah. Benar tidak? Apa janji kita kepada Allah? Ada yang tahu? Kita berkomitmen kepada Allah. Setiap rakaat salat kita ini mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita selalu setiap rakaat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini adalah ikrar yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap rakaat salat kita. Ini adalah ikrar yang selalu kita ucapkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ikrar ini harus direalisasikan bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kita tidak memohon pertolongan kecuali hanya kepadanya. Ikrar ini juga menunjukkan bahwa ya Allah, ketika saya mengatakan bahwa hanya Engkau lah satu-satunya yang berhak disembah, maka aku akan melakukan persembahan dan peribadatan kepada-Mu. Kita menjalankan perintah Allah semaksimal yang bisa kita lakukan, semaksimal yang bisa kita jalankan. Dan kita di dalam menjalankan itu ya iman sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah telah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu untuk melakukannya. Maka tidak ada syariat Islam, ajaran Islam yang kemudian seorang mengatakan saya tidak sanggup untuk menjalankannya. Semua ajaran ini adalah bersifat universal. Semua bisa mengamalkan dan melakukannya. Perintah sholat 5 waktu, orang tidak bisa mengatakan saya tidak sanggup menjalankannya. Bukan tidak sanggup, tapi tidak mau. Ya, karena perintah ini diperintahkan oleh Allah, dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Allah perintahkan Nabi untuk dijadikan sebagai contoh dan panutan yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak akan mungkin ada
suatu perintah yang Allah perintahkan, kemudian kita mengatakan saya nggak sanggup untuk menjalankannya. Apakah itu sholat, lima waktu, puasa Ramadan maupun yang lainnya. Nah, ya perintah itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Perintah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, menjalankan yang wajib itu pun dalam menjalankan yang wajib, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keringanan bagi kita. Salat, rukunnya salat adalah diantaranya berdiri. Tidak sah orang yang sanggup sholat berdiri kemudian sholat sambil duduk. Namun itu pun Nabi SAW menyebutkan salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Sholatlah kamu sambil berdiri. Kalau kamu tidak sanggup berdiri, duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Kalau tidak sanggup sambil duduk, berbaring. Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang musafir, safar ini Allah memberikan keringanan bagi mereka. Salat yang 4 rakaat diberikan di surga Allah jadi 2 rakaat dengan mufassal. Yang harusnya salat itu dijalankan tepat waktu di waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kewajiban yang ada ketentuan waktunya. Allah memberikan keringanan untuk bisa menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Diberi kemudahan oleh Allah. Diberi kemudahan. Kemudahan ini kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jangan sampai mengentengkan dan menggampang-gampangkannya, dan jangan sampai menyusahkan diri kita. Semuanya diberikan oleh Allah mudah. Sakit ketika Ramadan dan itu memberatkan dia untuk menjalankan puasa, Allah berikan keringanan, jangan puasa. Safar berpergian dan itu akan memberatkan dia ketika dia harus puasa, ketika bepergian sambil puasa, jangan puasa di bulan Ramadan, tapi nanti menggantinya di hari yang lain. Ini yang Allah berikan mudah. Namun terkait dengan larangan, bagaimana jika terkait larangan? Bolehkah seseorang itu mengatakan meninggalkan larangan semampuku? Boleh? Nggak boleh. Kenapa meninggalkan larangan tidak boleh semampuku? Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaytukum anhu fantahu." Jika aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, lakukan semampu. Terkait perintah, lakukan semampu. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Lakukan semampu kita, semaksimal yang bisa kita lakukan. Namun jika aku melarang kalian dengan satu larangan, berhentilah kalian. Jangan kalian lakukan larangan tersebut. Tidak ada kata semampu. Kenapa? Karena meninggalkan suatu larangan itu seperti orang tidak melakukan apapun. Ya, zero kalori, kalorinya nol. Ya, tidak mencuri, tidak minum khamar, tidak zina, tidak merampok, tidak membunuh. Itu nggak ngapa-ngapain, itu senyum aja. Bahkan ada istilah semampu. Nggak ada orang, ya Ustaz, kalau nggak riba seminggu bisa stroke. Nggak ada. Ya, segitu begitu butuhnya dia terhadap dosa. Ya, kalau nggak nyolong bisa kejam-kejam. Nggak ada begitu. Nggak ada orang hidup dia tidak bisa hidup tanpa dosa. Harus butuh dosa. Nggak mungkin. Karena dosa, melakukan dosa itu setidaknya keluar energi, keluar kalori dari tubuhnya. Ya, kalau meninggalkan dosa, zero kalori aja. Ya, nggak bebas itu, cuma tutup mulut saja. Tidak melihat yang haram, jauh dari masa dia. Ya, maka tidak ada istilah semampu untuk meninggalkan dosa. Tapi menjalankan suatu perintah sesuai dengan kemampuan. Maka ketika anak katakan, misalnya ini adalah dumbbell, misalnya dumbbell beratnya 50 kilo. Anak katakan, angkat. Perintah untuk angkat ini sesuai dengan kemampuan. Saya nggak bisa, ya nggak masalah. Ya. Tapi untuk melarang, untuk meninggalkan suatu larangan tidak pakai energi, maka tidak ada istilah saya tidak sanggup untuk langsung meninggalkan dosa ini, maka semampu saya masih saya lakukan dosa yang ini dan itu dan sebagainya. Ya, dan perkataan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku di atas janji dan komitmenku kepadamu semampu yang aku lakukan.
Ini kekuatan iman rahimahullah menunjukkan lemahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan lemahnya diri kita kepada Allah, bahwa seseorang tidak akan mungkin bisa melakukan semua perintah Allah kepada dirinya, mustahil. Kita menyadari keterbatasan diri kita, dan itu mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang ujub dan sombong. Ya, nggak ada orang mengatakan semua perintah Allah udah lakuin, nggak ada yang terdiam, semuanya nggak ada yang kelewat, mustahil. Ya, itu kita menyadari keterbatasan kemampuan kita. Kemudian kita mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku mengakui nikmatmu atasku dan aku mengakui dosa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini menggabungkan dua hal besar. Menyaksikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan menyadari keburukan diri sendiri. Dua hal ini jika ngumpul pada diri seseorang akan menyebabkan orang itu berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia sebagai salah seorang waliullah. Dia sadar begitu besarnya rahmat Allah dan begitu rendahnya dirinya di hadapan Allah. Ya, ada satu ungkapan yang aneh yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bagi orang yang tidak memahami. Beliau mengulang ini dalam beberapa risalah beliau, di antaranya Al-Wabilus Sayyid. Beliau mengatakan, ada orang yang semakin taat kepada Allah, semakin menjalankan ibadah, malah semakin jauh dari Allah. Ada orang yang dengan dosanya malah semakin dekat kepada Allah. Gimana? Semakin beribadah, semakin jauh dari Allah. Semakin dengan dosa, semakin dekat kepada Allah. Kok bisa? Ini bukan statement sufi-sufi nyeleneh, bukan. Ya, bukan lagu tentu yang dinungking-nungking sholat yang dimasuk surga, kita yang pegang botol khamar pasti masuk neraka, bukan begitu maksud. Tapi kata beliau, orang yang ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, sholat, puasa, menuntut ilmu, mengajar ilmu, dan semakin dia beribadah, namun di dalam hatinya ada perasaan ujub. Di dalam hatinya dia merasa, wah, paling hebat di Jakarta Utara ini, paling top sekomplek ini, nggak ada yang lebih soleh, yang dekat-dekat sekaping dengan Nabi Muhammad seperti anak. Dia merasa sangat soleh, dia merasa hebat dengan ibadahnya, puasanya, dakwahnya, sedekahnya, dan yang lainnya. Perasaan ujub ini tidak akan membuat dia semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sebaliknya, orang yang berbuat maksiat, ada orang yang terjebak dengan dosanya, terjebak dengan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Dia merasa najis dan kotor di hadapan Allah karena maksiat yang dia lakukan. Dengan perasaan najis dan kotornya ini, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menutupinya dengan berbuat baik, semaksimal yang bisa dia lakukan. Dia berusaha untuk bertaubat kepada Allah dengan perasaan najis, ya Allah, aku mengakui nikmatmu begitu besar kepada aku, ya Allah, dan aku sadar, ya Allah, seharusnya nikmat ini aku respon dengan ketaatan yang aku hadapkan, yang aku kirimkan kepada aku. Namun ternyata diriku begitu kotor dan najisnya, ya Allah, begitu tidak pantasnya diriku, ya Allah. Aku ini malah mengirimkan dosa dan maksiat. Aku isi hari-hariku dengan dosa, sedangkan begitu banyak nikmat yang Kau berikan yang aku tidak bisa mensyukurinya dan belum mensyukurinya. Perasaan hancurnya hati ini di hadapan Allah karena maksiat dan dosa yang dia lakukan menempatkan dia menjadi hamba Allah yang baik, yang saleh. Ikhwatillah, itulah penyesalan. Penyesalan karena maksiat dan dosa, bukan kepedean dengan maksiatnya, bukan, tapi penyesalan. Ada seseorang menemui Ibrahim bin Adham rahimahullah, bertanya kepada beliau, minta nasihat terkait maksiat dan dosa yang sering dia lakukan.
Kemudian dia minta nasihat bagaimana supaya dia bisa meninggalkan maksiat dan dosa. Maka kemudian kata Ibrahim, tolong dengarkan nasihat saya ini. Kata beliau, ada 5 nasihat. Jika kamu bisa menjawab ini, bisa menanggapi 5 nasihat saya ini, maka silahkan lakukan dosa semaumu. Apa itu? Yang pertama, kalau kamu ingin berbuat maksiat kepada Allah, tolong satu saja. Jangan pakai nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mau maksiat, jangan pakai nikmatnya Allah. Karena itu, wahai Ibrahim bin Adham, bagaimana saya berbuat maksiat tanpa nikmatnya Allah? Mata Allah yang memberi, telinga Allah yang memberi, lisan Allah yang memberi, tangan dan kaki Allah yang memberi, waktu, umur, usia, energi, semua Allah yang ngasih. Dengan apa saya berbuat maksiat kalau bukan dengan nikmatnya Allah? Kata beliau, apa kamu tidak mampu padanya? Tidak mampu kepada Allah. Allah memberimu dengan begitu besar nikmat, dan kamu respon nikmat itu dengan maksiat dan dosa. Kedua, tolong, kalau kamu sudah sadar kamu ini maksiat dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, tolong jangan kamu melakukan maksiat itu di tempat yang Allah menciptakannya. Cari tempat lain yang di luar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi dan semua di antara keduanya milik Allah. Mau kemana saya berbuat maksiat? Jadi kamu ini sudah dikasih nikmat oleh Allah, diberi tempat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu masih maksiat kepadanya? Sudah. Yang ketiga, kalau begitu, tolong, kalau kamu sudah pakai nikmatnya, kamu tinggal di tempat yang menciptakannya. Yang ketiga, please, tolong, jangan sampai kamu berbuat maksiat dan Allah melihat kepadamu. Cari tempat yang Allah tidak lihat kamu. Cari tempat yang Allah tidak melihat. Di mana? Di mana? Di mana kita mau berbuat dosa? Di tempat Allah yang tidak lihat kita. Kata Ibrahim bin Adham, apa kamu tidak malu kepada Allah? Sudah kamu pakai nikmatnya, sudah kamu tinggal di tempat yang Allah ciptakan, dan kamu berbuat maksiat, Allah melihatmu. Allah melihatmu berbuat dosa dan maksiat, kamu tidak malu? Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, kalau nanti kamu dijemput oleh malakul maut dan kamu belum taubat, tolong sampaikan kepada malakul maut, malaikat penjemput nyawa, malaikat, saya belum taubat, pulang dulu sana, nanti balik kalau saya sudah taubat. Bisa? Nggak bakal. Yang terakhir, yang kelima, nanti kalau malaikat Zabaniyah, malaikat Adam, nyeret kamu ke neraka, tolak, lawan dia, lawan malaikat Zabaniyah dan katakan, saya nggak mau diantar ke neraka, bintang diantar ke surga saja. Bisa? Nggak bakalan. Terus kenapa kamu terus-menerus dengan maksiat dan dosa? Kalau di mahal ini kamu tidak akan mungkin bisa menghindar darinya. Pengakuan aku laka bi ni'matika alayya wa aku bi dzambi. Aku mengakui nikmatmu atasku dan aku mengakui dosa-dosaku. Itu membuat seorang hamba menyadari dan begitu hinanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang belum dia syukuri, namun malah dosa yang terus ditransfer ke atas setiap saat dan waktu. Aku laka bi ni'matika alayya wa aku bi dzambi. Maka pengakuan ini akan bagaimana? Mengakui bahwa dia berbuat dosa. Pengakuan bahwa dia berbuat dosa itu di antara bentuk taubat yang terbesar. Karena di antara bentuk taubat, sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, adalah penyesalan. Menyesal itu bagaimana dia menyesal sesuatu yang dia tidak akui. Ada orang berbuat dosa, tapi kalau dia ditanya, apa dosamu? Apa penyesalanmu? Dia tidak merasa menyesal dan tidak merasa berdosa. Bahkan ketika diberi ujian-ujian oleh Allah, dia sampai tanya, ya Allah, apa salah
salah saya sehingga engkau mengujiku dengan ujian-ujian berat ini? Masih nanya apa salahnya? Tidak menyadari dosanya. Di antara kebaikan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba ikhwanillah adalah dia bisa menyadari aib-aib dirinya. Antum kita semuanya, bahkan para gadi, para ustaz, bagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, mengajarkan na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'mal. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan jeleknya amal perbuatan. Setiap khutbah, ya, doa zikir pagi sore, Allahumma alimal ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan diriku sendiri. Ini doa Nabi SAW pagi sore sebelum tidur, mengajarkan kepada kita berlindung dari keburukan diri kita. Coba setiap kita bertanya, apa keburukan diri saya? Itu sebagai bentuk aku bizambi, aku mengakui dosa. Kalau kita tidak pasti rutin, apa ya, anak kayaknya sempurna ini anaknya, itu dia tidak mengakui dosanya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ikhwatal iman, ucapan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta di sini adalah pengakuan akan dosa dan pengakuan akan tauhid. Dua hal ini, ya, mengakui dosa dan mentauhidkan Allah, bertaubat, ya, dan mengisahkan Allah diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan beberapa tempat. Ini menunjukkan keutamaan menggabungkan tauhid dan istighfar. Menggabungkan tauhid dan istighfar. Ini dua masalah besar, masalah penting. Karena besar dan pentingnya Sayyidul Istighfar mengandung makna ini yang membuat seseorang itu ketika dia yakin dengan apa yang dia ucapkan, dia wajib masuk surga. Di hari itu dia mati, di hari itu dia masuk surga. Allah berfirman sebagai contoh yang lain, bagaimana Allah menggabungkan istighfar dan tauhid. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan beristighfar untuk dosa-dosamu dan orang-orang mukmin dan orang mukmin laki-laki dan wanita. Allah mengetahui gerak-gerikmu dan semua perbuatan. Ayat yang lain, doanya Nabi Yunus alaihi salam di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, nada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Yunus berdoa di dalam kegelapan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang-orang di antara orang-orang yang zalim. Dia menggabungkan tauhid dengan istighfar. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jika kita bisa simpulkan, Sayyidul Istighfar mengandung makna-makna yang besar. Apa saja makna-makna itu? Yang pertama, pengakuan bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah dan diibadahi. Ini makna yang pertama dari Sayyidul Istighfar. Di dalamnya mengandung pengakuan bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah dan diibadahi. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi. Kita melakukan sesembahan kecuali hanya kepada-Nya. Kemudian yang kedua, pengakuan bahwa Dia adalah satu-satunya yang pencipta alam semesta. Tidak ada pencipta lain kecuali Dia. Pengakuan bahwa Dia adalah satu-satunya pencipta dan tidak ada yang berhak dan disembah dan pencipta. Tidak ada pencipta lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pengakuan akan komitmen kita dengan Allah. Pengakuan akan komitmen kita dengan Allah.
Kita mengakui bahwa ada komitmen perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, harapan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan rahmat. Maka dengan kita berdoa meminta berharap ampunan dari Allah, di situ kita mengajukan harapan yang besar akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima, berlindung dari keburukan diri sendiri. Berlindung dari keburukan diri sendiri. Yang keempat tadi berharap akan rahmat dan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berlindung dari keburukan diri sendiri. Keenam, menyadari sumber segala nikmat yang menciptakan dan yang menganugerahkannya kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menyadari, meyakini sumber segala nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mengakui maksiat dan dosa yang kita lakukan. Mengakui maksiat dan dosa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, harapan besar akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang bisa memberikan ampunan itu kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna-makna dari Sayyidul Istighfar yang kita baca pagi dan petang dan waktu. Jika makna-makna ini ada di hati kita ketika kita mengucapkan Sayyidul Istighfar, maka itulah orang yang yakin dengan kalimat-kalimat ini. Ketika makna-makna itu tertera di hati kita, karena inilah yang tersurat dan yang tersirat dari Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan di sini. Ada dahulu pertanyaan yang ditulis daripada yang disampaikan secara langsung. Bagaimana menasihati anak usia 15 tahun yang sering berbuat bohong, baik masalah dunia maupun akhirat? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Setiap anak itu terlahir dengan fitrah. Orang tuanya lah yang membentuknya, yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Anak pada dasarnya dia besar dengan kejujuran. Namun seringkali orang tua salah dalam mengapresiasi kejujuran anak tersebut. Ketika seorang anak berbuat salah, dia melakukan kesalahan tertentu, merusak sesuatu misalnya, atau menghilangkan sesuatu, dia jujur. Siapa yang memecahkan ini? Saya. Apa reaksi orang tua? Harusnya bukan begitu. Harusnya kita mengapresiasi kejujurannya, bukan marah. Ya, mengapresiasi kejujurannya. Ketika dia mengatakan, karena ketika misalnya melakukan satu kesalahan, 2-3 anak bersaudara, siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan itu? Ketika si berbuat salah ini mengatakan saya, malah kena pukul, kena marah. Tapi sekali waktu ketika semua kita tahu, nggak tahu, kok sama? Ya, kok nggak kena hukum? Oh ternyata bohong selamat, jujur siapa? Dia belajar ini dari kecil. Belajar kalau bohong dia selamat, kalau jujur dia
sial, maka itu menjadi satu platform di dalam diri. Nah, kalau itu yang memang kesalahan itu kita sadari dari kita, perbaiki sikap ini, apresiasi kejujuran dia. Walaupun kejujuran itu sesuatu yang baik, dia melakukan dosa, salah dia melakukan itu, arahkan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Mengakui dosa itu bukanlah suatu keburukan, malah kebaikan. Karena Allah menerima taubat orang yang mengakui dosa. Didik dia dengan cara seperti ini, insya Allah dia menjadi tumbuh menjadi anak yang menjadi Allah Maha Pengampun. Ketika seseorang beristighfar, seringkali dia mengucapkan istighfar hanya dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Alhamdulillah di kajian ini kita belajar. Di dalam kajian ini kita belajar bahwa jangan sampai kalimat-kalimat sayyidul istighfar atau kalimat istighfar yang kita ucapkan hanya sampai lisan saja. Jangan sampai lisan saja, tapi harus dengan hati. Karena sebagian orang soleh terdahulu sampai mengatakan terkadang istighfar yang kita pun butuh diistighfari. Bagaimana istighfar kok butuh diistighfari? Ada orang sambil berbuat maksiat sambil lihat dosa, astagfirullah. Ya, dia berbuat maksiat sampai istighfar. Ini istighfarnya butuh diistighfari lagi. Allahu musta'an. Sayyidul istighfar disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dibaca di zikir pagi dan zikir sore. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Boleh kita memperbanyak sayyidul istighfar di luar zikir pagi dan petang. Dalam kondisi tertentu, misalnya ketika antum menghadirkan makna karena misalnya kita melakukan dosa atau sadar dari suatu dosa, ingin bertaubat kepada Allah, walaupun itu bukan di pagi dan sore hari atau di petang hari, kemudian antum mengucapkan sayyidul istighfar sebagai bentuk pengakuan akan dosa, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah boleh dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah setiap manusia akan tetap diazab di alam kubur atas apa yang telah diperbuat semasa hidupnya? Padahal sudah bertobat dan sering menangis karena dosa di masa lalu, sampai saat ini pun masih tetap terus dihantui rasa takut. Apakah kita kubur tetap ditegakkan sebagai balasan? Mengingat begitu banyak sifat-sifat, begitu banyak sebab-sebab azab kubur. Nah, ketika seseorang bertaubat dari dosanya, ya, bertaubat dari dosa yang telah dia lakukan, yang pernah dia lakukan, dia bertaubat dari dosa itu, maka Allah tidak akan lagi mengazabnya karena dosa tersebut. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti tidak pernah berbuat dosa itu. Maka apa yang ada di dalam hati antum seperti dibayangi akan dosa, penyesalan akan dosa itu, terus hadirkan di dalam hati. Karena penyesalan yang terus hadir di dalam hati membuat dia terus terngiang-ngiang dengan panasnya maksiat itu dan membuat dia menjauh dari dosa tersebut, membuat dia tidak mau mengulangi maksiat dan dosa itu. Jadi hadirkan perasaan itu terus, dan insya Allah itu sebagai bentuk taubat dan nasuha, dan orang yang bertaubat dari suatu dosa tidak akan lagi diazab oleh Allah dari perbuatan dosa itu. Allah akan menghapusnya dari catatan dosa dan maksiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di dalam hatinya masih menganggap indah suatu dosa, maka dia belum menyesal. Ya, penyesalan itu membuat dia melihat jijik dosa itu, melihat jijik dirinya ketika dia melakukan dosa tersebut. Itu penyesalan. Dia menyesali hal tersebut. Dia menganggap kotor dirinya ketika dia melakukan maksiat ini. Dan ikhwafillah, hidup ini memang perjuangan. Hidup ini memang pengorbanan.
Antum harus berjuang dan berkorban untuk mendapatkan suatu kemuliaan. Begitu banyak keberuntungan yang Allah berikan kepada seseorang ketika dia mengorbankan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pernah sekali waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut salah seorang sahabatnya yaitu Suhaib Ar-Rumi, yang ketika hijrah dia dihadang oleh musuhnya orang-orang kafir dan menawarkan dan memberikan ancaman, kamu boleh lewat dengan syarat kamu korbankan semua hartamu di jalan Allah. Maka kemudian Suhaib mengatakan, kalau saya korbankan semua hartaku untuk kalian, saya serahkan, kalian biarkan saya hijrah. Kata mereka, silah. Maka dia pun hijrah. Dia bagikan semua hartanya untuk orang kafir, semuanya. Dia kembali kere dan miskin untuk memperjuangkan hijrahnya. Ya, untuk hijrahnya dia jadi miskin lagi. Namun semua perbuatan yang dilakukan ini live dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka ketika Suhaib Ar-Rumi datang menemui Nabi, Nabi tertawa, senyum. Dia mengatakan, Rabihal bayt ya Suhaib, ya Aba Yahya, Rabihal bayt ya Aba Yahya. Perdagangan beruntung wahai Abu Yahya, Allah membelinya dengan sangat mahal. Maka di sini ya waktulah, kalau antum hijrah dari maksiat dan dosa, antum meninggalkan suatu dosa, tanamkan di dalam diri antum, ini adalah keberuntungan transaksi yang untungnya besar. Kita meninggalkan sesuatu yang kita jauhi itu karena Allah, maka tanamkan di dalam hati Rabihal bayt, inilah transaksi yang untungnya besar. Dan meninggalkan maksiat itu untuk mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia seorang suami bertanya, istrinya berulang kali mengingkari sesuatu dari keluarganya, hal-hal yang buruk dari keluarga sang suami. Orang tua yang meminjam uang untuk membeli mobil ketika istrinya membutuhkan untuk biaya lahiran. Orang tua yang kadang meminta menuruti orang yang meminta kepada anaknya taat kepada orang tuanya untuk datang acara keluarga, padahal istri tidak melakukan aktivitas apapun di sana. Istri yang merasa haknya dirampas oleh orang tua yang diberi. Apakah sikap yang harus diambil oleh seorang suami antara orang tua dan memenuhi nafkah untuk keluarga? Karena sampai sekarang istri saya seakan-akan tidak suka dengan keluarga. Barakallahu fiik. Ikhwahillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara hikmah kenapa Allah menjadikan lelaki pemimpin bagi wanita. Ar-rijal qawwamuna 'alal nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi wanita. Maka yang harus ditanamkan dalam diri seorang suami, seorang lelaki adalah sifat ar-rijal. Dalam bahasa Arab, rijal itu artinya laki-laki, tapi sifat laki-laki, jantan, pemimpinan. Karena laki-laki kalau cuma jenis kelaminnya saja disebut dengan az-zakar. Ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, ketika menjelaskan ayat waris untuk laki-laki mendapatkan dua jatahnya perempuan. Tapi ketika menyebutkan sifat kelelakian, Allah menyebut dengan ar-rajul atau ar-rijal. Ya, rijal ini seorang laki-laki, maka di antara sifat yang ada pada dirinya adalah kepemimpinan. Yang kepemimpinan itu tidak mudah dibenturkan, di antaranya tidak mudah dibenturkan antara kepentingan istri dengan kepentingan orang tua kita. Kita bisa menempatkan diri bagaimana kita bisa menjadi sebagai seorang anak, tetap sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, sebagai seorang suami yang baik terhadap istri. Dan di antara sifat ar-rijal, seorang laki-laki terhadap istrinya adalah tidak gampang baperan dengan ucapan istri. Ingat, mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkoknya mana? Yang paling atas, maksudnya adalah lisannya. Ya, jangan sampai setiap ucapan istri itu masuk hati. Kalau setiap ucapan istri itu masuk hati, insya Allah hati antum sudah seperti sate yang banyak tusukannya. Ya, jangan baperan dengan omongan istri. Seringkali istri itu ngomel, setelah ngomel kemudian dia lupa dengan apa yang dia omelkan. Ya, dia lupa. Memang saya ngomong begitu, memang saya ngomong begitu. Lupa semua. Itulah kenapa di antara hikmahnya di dalam Islam tidak boleh ucapan seorang istri yang mengatakan mas cerai ya,
Kita cerai ya, bukan 3 kali ya, 5 kali ya, 10 kali, jatuh cerai ya. Ucapan istri walaupun pikirnya cerai, nggak jatuh cerai. Ya, tapi seorang suami ketika sekali dia ucap jatuh. Kenapa? Karena memang wanita kesenggol dikit bisa cerai. Ya, sakit hati dikit bisa cerai. Ini cerai. Karena begitu. Dan kalau laki-laki sikapnya seperti itu, dia seperti perempuan, seperti wanita. Ya, kenapa Allah berikan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Karena Allah berikan kekuatan fisik yang lebih kepada laki-laki. Allah berikan bahwa kita tidak emosional seperti wanita, lebih berakal ketimbang emosi kita. Semua itu ada amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Di antaranya adalah menyadari kelemahan diri kita. Ya, sesungguhnya tingkah mereka yang bengkok ini, memang Nabi SAW menyampaikan seperti itu. Ya, kata Nabi SAW, da'if bihin, ta'ish bihin, bahwa kamu bergaul kamu dengan istrimu, jangan terlalu dianggap serius dengan semua yang ucapkan, maka kamu akan hidup bahagia dengannya. Karena memang kamu bergaul dengan tulang rusuk yang bengkok. Ya, maka kamu akan hidup bahagia. Kalau enggak, stres kita. Pulang rumah ketakutan, ya Allah, ini kamu ngomong apa lagi, ya, sebagainya. Ya, stres. Jangan anggap serius. Mungkin istri itu kurang diajak main, kurang diajak jalan-jalan, kurang dapat ujian akan semua kebaikan-kebaikan yang selama ini telah dia perbuat. Antum tak pernah mengucapkan jazakillahi khair terhadap segala kebaikan. Mungkin dia punya harapan hadiah-hadiah remeh. Ya, mungkin setiap kali antum cerita kalau pulang jalan-jalan habis makan dengan teman-teman, tapi tak pernah bawa oleh-oleh makanan yang antum makan. Ya, cuma dapat ceritanya doang. Ya. Nah, mungkin hal-hal yang kurang, mungkin kurang diajak jalan-jalan pagi di taman di sekitar rumah. Ya, bukan jalan-jalan mau Bali, mau ke Nusa Penida, bukan begitu, cuma jalan-jalan keliling komplek saja. Ya, diajak beli gorengan. Ya. Nah, mungkin kurang yang seperti ini yang membuat dia bahasanya senggol bacot. Ya. Allah, ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terkait dengan acara di tanggal 21 bulan 7 yang multimedia dan yang lain sebagainya yang katanya bukan salafi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sederhana ini. Setiap orang yang menuduh tidak selalu tuduhan itu diterima. Tidak setiap orang mengatakan begini, begitu pasti benar. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bahwa orang yang menuduh harus membawa bukti, dan yang dituduh ketika dia mengatakan demi Allah saya tidak seperti itu, maka itu adalah sesuatu yang hak. Itu adalah yang benar. Ya. Dan aku bisa membaca hadis ini, salah satu hadis dalam Arba'in An-Nawawi dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah dengan penjelasan yang luar biasa. Di antaranya dia mengutip sebuah riwayat, yaitu Nabi Isa alaihissalam melihat seseorang mencuri, ditangkap oleh Nabi Isa. Kamu maling, kamu mencuri. Nabi Isa yang melihat. Apa kata dia? Orang itu mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri. Orang itu mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri. Apa kata Nabi Isa? Sadaqallah wa kadzdzaba aini. Allah Maha benar, maka aku berbohong. Karena dia mengucap nama Allah, dia benarkan orang itu. Apalagi buktinya cuma konten-konten potongan yang tidak jelas. Beberapa ustaz yang hadir di acara tersebut di Isra Mi'raj ini sudah mengklarifikasi langsung kepada yang ditanyakan. Apakah ada begini dan begitu, dan dia bersumpah menyebut nama Allah dan dia mengatakan dia seorang salah. Selesai. Ya. Jadi tidak semua klaim dan tuduhan itu didengar dan direspon dengan benar. Wallahu a'lam. Dan semua tuduhan-tuduhan negatif, alhamdulillah beberapa panitia semalam bertemu dengan anak menyampaikan bahwa kami konsultasi dengan beberapa ustaz. Di antaranya Ustaz Reza Basat Ahmad dan beliau mendukungnya. Di antaranya Ustaz Muhammad Nuzul Fikri. Bahkan timnya dari Muhajir Project bikin
buka booth di acara tersebut, dan banyak lagi yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat kita cukup luar biasa untuk acara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir, acara itu dibuat bukan untuk yang sudah kulino ngaji, sudah biasa ngaji. Ya, itu ditujukan untuk siapa? Orang yang memang asik dengan berita-berita ini datang, ya, kemudian mau bayar tiketnya berapa ya dari tiket apa sebelum ini apa? Berapa yang ada di Jakarta? Coldplay. Ya, anak nggak tahu band apa itu, berapa tiketnya, tapi katanya ramai sekali. Panitianya menyampaikan, Ustaz, masa kajian nggak bisa dibuat seperti ini? Dan kok ada pengajian berbayar? Misalnya dia bertanya seperti ini, itu pertama uang itu dipakai untuk menutupi kos untuk di dua tempat yang lainnya, di Bandung dan di Bali, yang gratis. Ya, di Bandung dan Bali gratis. Untuk membiayai itu makanya di sinilah yang berbayar. Ya, untuk menutupi biaya yang ada di dua tempat itu. Dan kemudian ikhwatillahi rahimani wa rahimakumullah, itu ditujukan untuk orang yang belum pernah mau kajian, yang nggak mau masuk masjid, tapi doanya ke tempat konser. Mereka mau bayar tiket untuk menghadiri kajian di tempat konser. Ya, tapi hadir kajian di sana. Karena memang dakwah itu nggak harus di masjid. Nabi SAW juga berdakwah di rumahnya Al-Aqram bin Abi Al-Aqram. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.